Halo, selamat sore Sobat Millennials dimanapun kamu berada. Selamat datang di M-Talks Online edisi Ngobrol Ramadan bareng Siblings RM1 Mei 2019. Perkenalkan, nama gue Audi Ramantio selaku Koordinator Divisi Jurnalis Rumah Millennials dan juga Wakil Ketua Bidang Public Speaking Rumah Millennials yang akan menjadi moderator untuk sesi sore ini. Yuk Sobat Millennials, absen yuk. Ini dari kota mana aja ya? Kota dan daerahnya silakan tulis di kolom chat nama _ nama kota. Silakan Sobat Millennials di absen ya di kolom chat ya, nama dan asal kota biar kita bisa saling kenalan ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai nih soal how to create good marketing campaign on crisis period. Nah, ini santai aja ya, ini bukan seminar atau kuliah yang berat-berat gitu ya, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih sambil nungguin buka puasa sore ini. Nah, udah ada dua narasumber yang punya pengalaman selama belasan tahun nih di dunia marketing ini. Ada Mas Riki Sehendar. Halo, Mas Tuhe. Halo Mas Audi, apa kabar? Baik, baik. Gimana Mas Tuhe kabarnya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sehat. Tetap fit ya selama bulan puasa ini. Terus, Kita Nugraha. Halo Mas Tuhu, gimana kabarnya? Halo. Gimana nih kabarnya selama puasa di tengah pandemi COVID-19 nih? Ya, dinikmati aja lah pokoknya. Semuanya di rumah. Di rumah tapi jalan-jalan terus ya? Iya, tetap dong. Harus. Oke nih, nah ini 2 bulan aja nih ya Mas Tuhe dan Mas Tuhu selama COVID-19 di Indonesia ya. Udah mau 2 bulan lebih tepatnya. Dan banyak orang kerja dari rumah nih. Gimana Mas Tuhe dan Mas Tuhu work from home-nya? Udah jadi new normal kah sekarang? Udah mulai terbiasa nih kayaknya nih. Ya harus, kalau menurut saya ya kondisi seperti ini bukan berarti jadi kita mengurangi aktivitas, mengurangi frekuensi, jadi tetap hanya yang berbeda kan yang tadinya mungkin kerja di luar, di kantor, sekarang udah jadi di rumah. So, ya, this is the new normal for me dan juga untuk semua kalian. Nah, gimana kalau Mas Tuhu? Ya, kalau aku gimana ya? Semuanya di-switch untuk jadi tetap dikerjain, tetap banyak kegiatan, cuman semuanya dari rumah aja. Jadi enaknya kalau sekarang jadi punya lebih banyak waktu gitu kan, waktu biasanya buat pulang pergi, PP, ketemu orang, sekarang waktunya bisa dipakai untuk belajar, ngapain gitu. Karena sekarang semuanya kayak kau kan lebih banyak training ya, training sekarang udah mulai banyak pindah ke online semua juga, jadi kayak Senin sampai Jumat sudah full. Jadi kayak siapa tuh yang di hampir itu aku jadi stres kalau kena panas-panas. Rasanya kayak ini ya, kayak kayak kita habis dikurung gitu, keluar kita bingung gitu mau ngapain. Iya, makanya bingung mengalami kebingungan, kayaknya stres kena sinar matahari ntar abis ini deh. Waduh. Mesti keluar. Oke, nah ini agak menarik ya untuk detail dari Mas Suhe dan Mas Tuhu nih. Untuk Mas Suhe, Marketing Transformation Strategies, ini baru denger nih detail ini nih. Bisa diceritain nggak? Kayaknya ada cerita di balik detail Marketing Transformation Strategies ini. Enggak sih, basically intinya adalah bagaimana saya bisa contribute dan juga mungkin share kepada semua marketers terutama yang apa itu di local companies, di multinasional atau di startup dan macam-macam, dan mungkin kita sama-sama sharing aja bahwasannya yang harus dilakukan, especially sekarang temanya kan lagi pandemik ya. Jadi mungkin yang saya bisa share di sini bagaimana supaya orang atau marketing people tetap beraktivitas, melakukan campaign, karena saya selalu punya prinsip seperti ini, walaupun kegiatan marketing itu banyaknya di-cancel, terutama yang berkaitan dengan on the ground ya, below the line, tapi bukan berarti brand campaign itu ikutan stop, tapi juga tetap harus aktif. Caranya yang mungkin kita mencari atau switch channel yang selama ini mungkin on the ground atau di TV atau dimanapun, sekarang mungkin switch ke tempat-tempat atau channel yang lebih tepat di masa pandemi seperti ini. Oh gitu. Iya. Oh ya, ini juga mungkin berhubungan ya sama jabatan terakhir Mas Suhe sebagai marketing director di salah satu perusahaan minuman asal Jepang. Ini terkenal banget loh. Bisa ditebak deh, apa deh itu? Ya, bisa ditebak lah pokoknya. Itu iklannya tuh ikonik banget. Yang biru-biru itu. Iya, iklannya tuh ikonik banget tuh, terutama tuh yang pas zaman-zamannya Piala AFF itu tuh. Wah gila sih, itu keren banget sih ya. Ivan Bahdim. Oh iya.
Ya, langsung ketebak. Langsung ketebak. itu kerjaan Mas Suhe ya, by the way. Ya, itu tahun 2011 awal. Ya, dan itu juga kan yang membuat Mas Suhe itu mempunyai titel sebagai transformation strategist di bidang marketing kan ya? Ya, karena waktu itu ya berkaitan dengan bagaimana kita harus switch pada saat kita lihat kondisi bisnis juga. Kan ini kan sama learning-nya sama lah antara pandemik ini dengan masa saat itu di tahun 2010 bagaimana bisnis almost going decline, almost zero growth ya. Jadi memang saat itu sebagai seorang marketing saya waktu itu melakukan satu transformasi di mana ada semacam switch atau expand target market yang tadinya mungkin Pocari Sweat dikonsider sebagai minuman orang dewasa yang berdasi, manager level, diminum pada saat sakit aja atau demam atau spot, tapi sekarang bagaimana coba bisa diminum oleh kondisi sehari-hari seperti dan it works gitu. Tadi udah nyebut merek ya. Ya nggak apa-apa ya. Dikit dan boleh lah ya. Dikit-dikit boleh lah ya. Nah, untuk Mas Tuhu nih, ini jabatan terakhir internal advisor di Abnormal Spring Fans. Nah, ini apa juga berhubungan ini dengan titel Mas Tuhu sebagai digital business consultant? Oke, kalau di Abnormal Pink Fest mungkin dulu lebih banyak ke industri digital ya. Jadi lebih bicara tentang digital marketing. Makanya dulu ketemu Kak Suhe, dulu kita jadi klien dan agency. Cuma sekarang lebih luas lagi. Iya, waktu itu tahun 2009. Udah lama banget ya. Jadi, cuman kalau sekarang digital business consultant, karena aku melihatnya lebih luas bahwa yang harus ditransform bukan hanya marketingnya aja, tapi overall bisnis. Walaupun itu udah mempelajari kayak setahun 2 tahun yang lalu. Cuman ini blessing in disguise-nya dengan COVID ini, mau nggak mau semua perusahaan pasti akan berubah. Dan berubahnya bukan hanya marketing, tapi mereka harus bicara tentang corporate culture-nya gimana, terus gimana dengan bisnis model dan lain-lain. Jadi aku lebih bicara ke arah situ. Gitu. Kalau soal marketing kayaknya Kak Suha lebih jago. Tapi yang paling penting adalah bagaimana company bisa merubah switching dalam kondisi ini, tapi juga tidak menjadi oportunis. Betul nggak sih? Ya, benar-benar. Itu yang paling pasti konsumen akan bisa notice. Apalagi generasi milenial di sini kan, pasti tahu nih, aduh berarti ini mah munak banget ya, ini mah oportunis banget, langsung coret gitu kan. Ini mah kalau ini jujur gitu, karena berarti sekarang dilihatin dari tadi, kamu jujur apa nggak jujur gitu. Pasti seperti itu yang mereka akan selalu lihat. Oke. Nah, sih sebenarnya aku mau nyapa dulu nih beberapa sobat milenials yang udah absen. Ada Rezaki dari Bekasi, ada Dini dari Jombang, ada Arif dari Jakarta, ada Febri dari Surabaya. Ini pasti baik banget nih sobat milenials dari berbagai kota di Indonesia. Nah, kalau buat Mas Tuhu dan Mas Suhe ini kan dalam kondisi bisnis yang sedang mengalami tantangan baru, di mana banyak perusahaan yang akhirnya mewajibkan work from home. Nah, untuk karyawannya dan beberapa operasional bisnis itu bahkan jadi terhambat, bahkan beberapa orang tuh harus dirumahkan dan harus kehilangan pekerjaannya. Artinya kan ada shifting kan ya dalam dunia bisnis nih. Nah, gimana sih Mas Suhe dan Mas Tuhu ini melihat kondisi bisnis di masa pandemi ini? Siapa dulu? Kak Suhe dulu aja deh. Atau saya dulu? Ya, lu aja dulu. Kalau menurut saya ya memang ini sesuatu hal baru untuk saya sendiri dan juga sebagian apalagi teman-teman milenial akan menghadapi situasi krisis seperti ini. Dulu 98 ya saya belum ngalamin kerja walaupun krisis ekonomi saat itu. Nah, memang kalau saya ngelihatnya sangat banyak juga di antara perusahaan para CEO yang membuka letter from CEO. Menurut saya itu adalah satu cara atau tindakan yang sangat-sangat baik dalam artian they put empathy pada saat kondisi krisis seperti ini. Karena bagaimanapun pada saat seperti ini tuh sebagai seorang marketing adalah put empathy beyond revenue atau profit itu menjadi hal yang penting ya, karena bagaimanapun kita harus mendapatkan emotional bonding lah dengan audiens kita, which is itu adalah konsumen sebagai target market kita. itu kalau menurut saya. Dan ada beberapa brand yang very very well prepared, tapi juga banyak tidak sedikit juga brand atau perusahaan yang kayaknya kurang siap, bahkan panik mencari gue harus ngapain ke kondisi ini, gue harus melakukan apa. Tapi yang kita bisa lihat list beberapa brand yang saya lihat sendiri sih, misalnya kayak Coca-Cola ya. Coca-Cola ini kalau saya lihat itu tampaknya seperti mempunyai satu SOP dalam menghadapi krisis. Karena kalau kita lihat di semua negara, itu postingannya sama.
how they react atau juga respond to this pandemic dengan memberikan satu statement akan menunda dulu kegiatan TV advertisement dan budgetnya akan dialihkan terhadap untuk penanganan kasus-kasus corona seperti itu di negara masing-masing termasuk di Indonesia. Kalau di lokal pun kita bisa lihat mungkin ya kayak Gojek dan macam-macam karena itu akan memberikan menurut saya akan memberikan satu empati kepada not only konsumen tetapi juga ke internalnya ya dalam artian stakeholder. Nah, bagaimana nih kalau Mas Tuhu melihatnya? Oke, ini menarik ya. Jadi benar banget tadi kalau Tafia bilang bahwa banyak ada macam-macam cara perusahaan. Ada yang masih tidak terima, ada yang masih panik, ada yang sudah kemudian oke, seminggu cukup paniknya. Berikutnya adalah kita harus ngapain gitu kan. Pertama yang benar bahwa empati itu penting banget. Dalam keadaan kayak begini kita nggak pengen, orang pasti nggak pengen tiba-tiba dijualin. Dan Anda mau jualan juga nggak laku gitu kan. Kadang-kadang beberapa produk yang memang Anda mau jualin juga orang nggak akan bisa beli. Orang duitnya juga nggak ada gitu, siapa yang mau beli. Atau misalnya dia nggak bisa, misalnya kayak restoran, udah jelas nggak mungkin bisa. Nah, apa yang harus dilakukan adalah, tapi di sisi lain, brand-brand ini harus tetap selalu diingat sama audiensnya. Tadi saya baru lihatin juga, sempat beredar juga di online, beberapa iklannya adalah Walmart. Jadi Walmart bikin iklan yang sangat viral, gini men-switch orang bisa beli itu lewat online gitu, dari delivery system. Jadi sebenarnya dalam keadaan kayak begini, yang harus dilakukan dari si brandnya adalah bagaimana dia bisa tahu berempati tadi bahwa ini ada perubahan dan kemudian ngapain, apa yang bisa dilakukan. Karena kalau Anda diam aja, totally diam, nggak ngakuin apa-apa pun, Anda pasti akan ditinggalin sama audiens. Ya. Karena gimana? Kita pasti lebih sebagai orang brand pasti lebih tahu tuh. Kemarin yang contohnya di Pocari Sweat pada saat sport activity itu kan 1 tahun totally cancel ya. Kita ada punya 3 event besar saat itu ya pada saat yang masih bekerja. Yang pertama adalah Run Solo, ada Run Bandung dan juga Futsal Championship itu 3-tiganya dalam 1 tahun itu mau gak mau harus di cancel. Tapi yang mungkin contoh empati yang bisa ditunjukkan di sini bahwasannya pada saat melakukan pengcancelan event pun menurut saya itu sudah menunjukkan satu empati supaya kita menghargai orang-orang untuk tidak berkerumun banyak karena kan kebayang ribuan orang atau belasan ribu berkumpul untuk melakukan satu event. Terus yang kedua, dalam hal how we treat atau brand treat terhadap konsumen, memang ada resikonya, konsekuensinya, bukan resiko ya, konsekuensinya adalah budget atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi dengan memberikan satu pilihan kita mengembalikan uang pendaftaran itu menurut saya adalah juga menunjukkan satu empati kepada target marketnya ke audiens sehingga mereka dalam masa kesusahan gini duit yang gue udah belikan untuk satu kegiatan yang gue suka nggak jadi tapi bisa balik lagi ke kita kayak gitu sih contohnya. Terus kalau misalnya kita lihat benar nggak seperti itu kan ya tuh ya? Iya. Bener banget. Ini masalah tadi beberapa brand pasti akan tergoda untuk lebih ngedepanin jangka pendeknya kan. Jangka pendeknya dalam artian, aduh ntar gue rugi sekian juta. Padahal dia nggak mikir jangka panjangnya. Bagi konsumen, ya udah deh gue nggak akan mau lagi nih sama brand ini karena dia tidak empati gitu loh. Dalam keadaan susah lo tidak mau mengerti apa segala macam gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kan tadi kan udah dibahas juga kan bagaimana berarti bentuk empati itu tuh bukan cuma soal kayak membuat campaign baru kan, tapi apa yang dilakukan perusahaan meskipun ya sekecil meng-cancel event dan juga memberikan uang tiket peserta ya, misalnya kayak tadi misalnya masuk soal event olahraga diberikan kembali gitu kan, jadi itu udah termasuk bentuk empati nih. Tapi gimana nih kalau menempatkan empati dalam marketing campaign tuh gimana? Ya sebenarnya kan bisa macam-macam ya menempatkan empatinya. Misalnya, jadi empati itu tidak harus misalnya kita bikin bagi-bagi masker gitu. Kalau emang tidak related, kenapa harus bagi-bagi masker? Karena nggak semuanya harus bagi-bagi masker, bagi-bagi APD. Karena tiap brand kan punya brand DNA-nya masing-masing gitu. Kayak misalnya yang bagus menurut saya lihatin kayak Gojek yang dia bikin, sekarang dia lagi bikin, selain di awal mereka bilang komitmen semua direktur level, mereka akan potong gaji, dikasihkan untuk yayasan para driver Gojek.
Dan kemudian sekarang dia bikin campaign kerjasama sama kitabisa.com, mereka bikin penggalangan dana dari publik untuk pekerja informal, dan itu tetap related sama brandnya dia gitu. Dan dia tidak tergoda untuk kemudian bagi-bagi APD juga, karena nggak perlu latah. Karena dia tahu yang terdampak ada banyak gitu kan, pekerja informal, tapi mereka sendiri sudah melakukan. Nah ini juga nih, empati jangan sampai oportunisnya seperti itu, karena ada yang sempat jadi kontroversi, Anda ngajakin orang nih, suruh nyumbang, tapi dianya kagak nyumbang. Nah gimana ceritanya gitu. Ya. Ini kan aneh kan, jadi ini kayak mau PR-ing sendirinya. Ya. Jadi sebenarnya ada sangkut pautnya kan tadi saya itu pengen ngomong ada sebenarnya 3 key factor yang tips atau 3 kunci keyword gimana supaya kita bisa melakukan satu campaign marketing yang baik, yang tepat pada saat krisis atau pandemik seperti ini. Tadi kan yang pertama adalah empathy ya, udah kita bahas bagaimana perusahaan atau brand atau marketers harus put empathy beyond those things lah, revenue atau profit dan macam-macam. Nah, tapi ini ada connect juga tadi, karena tadi Tuh bilang tetap harus sejalan dengan karakter si brandnya ini, which is yang kedua adalah saya mau ngomong mengenai authenticity. Jadi itu tadi ya, jadi tidak latah, tapi melakukan suatu hal yang sesuai dengan karakter brandnya atau DNA brandnya atau brand purpose-nya seperti apa gitu. Contoh misalnya kita misalnya kalau boleh nyebut brand ya, misalnya kayak Anna Avanti lah ya, kita contoh sebutin. Pada saat dia kan seorang desainer, tapi dia melakukan yang sesuai dengan DNA brandnya, dan dia memang bikin baju kan. Jadi dia bikin APD, mungkin itu akan lebih tepat ketimbang brand-brand yang tidak di situ, tapi juga melakukan hal yang ngikut-ngikut, bikin masker, bikin APD, seperti itu. Dan kalau Anna Avanti kan cocok, dia adalah seorang desainer, dia membuat satu karya APD yang dilakukan oleh karyawan yang which is itu ada penjahit-penjahitnya, yang ngedesain adalah dirinya sendiri, yang emang dia adalah seorang desainer. Menurut saya itu adalah contoh authenticity ya dari satu perusahaan atau brand untuk melakukan good marketing campaign pada saat krisis seperti ini. Ya, dan itu mereka sih, aku juga pajak tuh. Jadi Anna Avanti itu nggak dijual loh. Jadi APD-nya dibilang ini dikasihkan ke rumah sakit dan dia akan memilih rumah sakit mana yang akan dikasih ini. Jadi benar-benar tidak ada oportunis sama sekali. Nah ini juga karena komunikasi harus jelas nih. Karena kalau nggak orang merasa ih kamu jualan gitu, atau misalnya jual mahal dimungkin. Jadi hal-hal yang kayak gini itu sangat penting. Dalam artian gini, tadi benar bahwa dalam keadaan kayak begini, yang harus dibangun adalah empati sehingga orang tuh merasa dia respect sama brandnya. Apalagi generasi sekarang itu kan eranya post-truth begini, orang melihatnya bukan brand tapi juga kaitannya dengan bagaimana dia bisa punya kepedulian sosial. Ini yang menjadi tuntutan dari generasi sekarang terhadap sebuah brand. Jadi bukan hanya ngomongin duit, profit, tapi kemudian apa nih sumbangsihnya pada masyarakat kayak gimana gitu. Empatinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini ada satu poin lagi nih untuk marketing. Tadi kan sudah dikatakan harus menempatkan empati in the first place beyond profit gitu, dan juga tetap credibility, tetap otentik dengan karakter brandnya sendiri. Nah, bagaimana dengan kredibilitas dari brandnya itu sendiri nih dalam kampanye marketing di tengah pandemi ini nih? Credibility sebenarnya kan tadi ada 3 ya, satu empathy, kedua adalah authenticity kan, terus juga yang ketiga adalah credibility. Kalau kita singkat kan jadinya ECA gitu kan, seperti itu. Nah, credibility ini menurut saya adalah menjadi faktor penting not only in pandemic situation atau crisis situation, tapi juga ini berlaku pada saat kapanpun seorang marketers melakukan campaign atau brand atau perusahaan melakukan campaign marketingnya ya. Jadi credibility menyangkut bagaimana supaya kegiatan yang kita lakukan atau juga campaign yang kita lakukan ini benar-benar tepat sasaran dan juga dikomunikasikan dengan baik. Sebagai contoh adalah pemilihan KOL atau kita istilahnya kan buzzer ya, seperti itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau brand itu menggunakan buzzer for the sake follower yang tinggi atau engagementnya yang tinggi di likes, komen, padahal sebenarnya belum tentu mereka ini credibility-nya pas dengan brand purpose. Contohnya gini, kalau misalnya orang ini, si buzzer ini daily content-nya, daily feed yang ngomongin soal fashion,
lifestyle atau misalnya ngomongin soal make up, tapi tiba-tiba ada brand tentang kesehatan multivitamin, ngomongin soal bagaimana hidup sehat, bla bla bla, dan menggunakan buzzer seperti itu, menurut saya itu adalah juga menjadi tidak kredibel ya. How marketer juga bisa memasang satu pemilihan credibility people atau buzzer untuk membantu kampanye supaya lebih berhasil. Saya kasih contoh lagi ya, pada saat dulu, tapi ini di luar krisis, tapi bagaimana kita sebagai marketers memput satu credibility yang baik untuk melakukan campaign yang hasilnya menjadi baik. Contohnya kemarin kita melakukan campaign Bintang SMA, Depok Hari Sweat, itu bulan apa ya, saya lupa. Akhir tahun lalu itu campaign Bintang SMA, dan pemilihan, halo? Ya. Pemilihan buzzer atau juga KOL itu benar-benar kita ini tidak hanya asal milih based on followers atau juga engagement aja, tetapi juga benar-benar ngelihat how these people, this buzzer ini connect with the brand, dan in term of daily kontennya itu juga sesuai dengan tema yang kita berikan. Karena pada saat itu ada tema spot, berarti kita harus memilih orang-orang atau buzzer yang memang pas banget kontennya adalah ngomongin spot, atau ngomongin satu lagi ada soal content creator, kita memilih saat itu ada Ernest, karena memang Ernest adalah seorang content creator dan juga sebagai sutradara sebagai itu. Jadi ini adalah, menurut saya, credibility ini sangat penting, jangan sampai salah. Kalau Tuhu gimana Tuhu? Ya, dalam keadaan krisis kayak begini, kemarin tuh menarik tuh, ada mahasiswa di LSPR nanya ke saya, jadi misalnya kalau dia ngerjain airroom sekarang, apa yang bisa dikonten, yang bisa dikomunikasikan. Toh sekarang ada orang jalan-jalan, ya emang iya orang nggak bisa jalan-jalan, tapi sebenarnya kan kalau Anda cukup diam, airroom cukup jeli dan cukup punya empati, sekarang ini kan banyak sekali isu misalnya, suster-suster atau dokter yang diusir dari kosannya, dari kompleknya, dan lain-lain, karena dianggap dia akan penyebar virus. If you are a good marketer, Anda bisa menggunakan ini, oke, kita akan tampung di situ berapa orang, atau bahkan dikasih harga lebih murah, Anda bisa pakai standar dari rumah sakit mana gitu misalnya. Itu bisa dilakukan kan sebenarnya. You are relevant. Orang pertama dapat empati dan credibility karena memang dia di industri yang sama, di industri tempat yang itu dia bisa kontrol semuanya. Daripada misalnya di rumah bagi-bagi APD, there is no relationship, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan dia sama di situ. Atau misalnya kayak sekarang, atau perusahaan bisa juga pivoting, misalnya sekarang misalnya nih, ada beberapa perusahaan yang memang dia harus bertahan, kayak yang dilakukan sama AirAsia. Saya kemarin melihatin kan. Jadi mereka pertama adalah empati dulu. Mereka bilang bahwa semua karyawan dirumahkan tapi tidak akan di PHK. Itu pasti lagi dalam keadaan kayak begini kan. Terus kemudian berapa minggu kemudian dia keluar dengan sebuah kampanye baru, seragam baru untuk seragam baru untuk pramugari dan pramugaranya yang pakai ala APD agar lebih safety. Karena dia tahu bisnis penerbangan pasti akan panjang. Dan mungkin FAI, mungkin teman-teman yang di sini perlu memahami ya, kita ini industri COVID nggak akan selesai hanya selesai Anda di PSBB ataupun lockdown atau apapun. Ini sebelum vaksinnya ada, industri terutama pariwisata akan hancur sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi mereka sudah mengantisipasi nih prosesnya kayak gimana. Mereka yang pertama kali memunculkan hal semacam itu gitu. Atau misalnya kayak saya lihat misalnya Travelio. Dia kan bisnisnya sebenarnya kan adalah manajemen property, anything. Sekarang mereka tetap campaign, tapi yang di campaign lebih ke arah bicara bagaimana disinfektan. Dia penyewaan untuk disinfektan di kantor-kantor, di rumah, apartemen, dan lain-lain. So it's still di core bisnisnya dia. Dan dia tetap diingat. Sementara yang lainnya sibuk beritanya adalah layoff karyawan dan segala macam gitu. Itu kan membawa image negatif, sementara reputasi ini penting dalam keadaan kayak begini justru lebih penting. Cuma tadi semua orang ketika dalam keadaan panik yang paling mereka pikirkan pasti pertama adalah menyelamatkan masing-masing dan cutting cost. Ya cutting cost sudah pasti ya, tapi kan Anda harus mikirin juga. Justru kalau beberapa orang marketing selalu bilang kan bahwa ketika dalam keadaan kayak begini semua orang panik, pasif, saatnya harus lebih agresif gitu. Cuma tadi emang masih pikirin juga napasnya kuat apa enggak, seberapa kuat napasnya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwasanya kegiatan marketing mungkin tercancel atau tertunda
karena pandemik ini. Tapi bukan berarti kampanye itu tertunda. Jadi kita tetap aktif, hanya mungkin berswitch satu channel dari channel apa menjadi apa. Sebagai contoh, pada saat kemarin kita event Solo cancel, maraton di Solo cancel, kalau misalnya kita ngomongin udah cancel, berarti kita hilang nih, nggak ada dapat lagi awareness, engagement dengan konsumen tidak terjadi. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita switch itu dari offline yang harus berlari di kota Solo, 4.000 orang lari menjadi virtual run, di mana orang tetap berolahraga, tetapi tidak dilakukan secara masif, tidak berkumpul barengan. Jadi ya kalau misalnya rumahnya di Jakarta, ya lari di Jakarta, rumah yang di Jakarta Barat, di Bandung, lari di Bandung, seperti itu. Tapi itu bisa dikoordinasikan oleh brand, oleh marketingnya ini adalah untuk menjadi satu campaign yang keren di sosial media. Let's say dengan hashtag virtual run, atau lari di dekat rumah aja, tapi objektifnya dapat karena dia tetap run, tapi kita tetap mengikuti aturan bahwasanya kita tidak melakukan massive perkumpulan massa seperti itu ya. Jadi itu menurut saya adalah contoh yang bisa dilakukan bagaimana kita tetap bisa aktif, jangan lenyap gitu. Jadi kalau lenyap itu berbahaya menurut saya, karena sebagai marketing atau brand ini tetap harus terekspos kapanpun itu di masyarakat, baik itu lewat sosial media atau lewat TV dan sebagainya. Ada satu contoh lagi yang menarik, kemarin kita diskusi mengenai Nike ya, keren banget itu ya. Betul. Menurut saya ini adalah satu brand, of course ini Nike adalah brand besar, dan dia menurut saya adalah udah punya satu SOP lagi seperti Coca-Cola kemarin gitu kan, karena di saat orang-orang atau brand, para marketing heboh, aduh kita harus ngapain nih, acaranya di-cancel nih, jadi kita nggak tahu mau ngapain lagi, ada yang nggak ngapa-ngapain, ada yang baru nge-plan mau ngapain, ada yang heboh diskusi akhirnya nggak jadi-jadi, tapi Nike muncul keren dengan satu hashtag play for the world, and play di rumah itu apa sih? Ada 2 hashtag lah pokoknya. Play from home. Ya. For home ya waktu itu ya, ada 2 hashtag. Jadi itu menurut saya itu keren banget gitu. Pada saat orang-orang memikirkan mau ngapain, tiba-tiba dia melakukan campaign ini dan memakai satu KOL yang menurut saya tadi yang dibahas adalah kredibel, pemain bola gitu, seperti itu. Kan jadi menurut saya ini adalah satu hal yang keren banget yang dilakukan oleh Nike ini, dan itu viral banget karena banyak banget orang yang ngikutin. Nggak hanya orang-orang dewasa, tapi termasuk juga anak-anak yang pada diam di rumah karena lockdown seperti itu. Dan mungkin ini juga harus dicontoh kalau menurut saya untuk marketing activity yang ada di Indonesia untuk para brands owner atau perusahaan atau para marketers. Nah, ini ada salah satu case yang cukup menarik sebenarnya ya, Mas Rusuhe dan Mas Tuhu. Soal ini aku nggak akan sebut brand, tapi beberapa minggu yang lalu ini ada heboh salah satu perusahaan yang tiba-tiba mengubah apartemennya itu menjadi rumah sakit gitu tanpa pemberitahuan yang lebih lanjut kepada penghuninya tuh. Maksudnya si brand ini maksudnya tuh dia kepengen bikin rumah sakit khusus pasien yang terkena COVID-19, dia mengubah apartemen dan mall itu untuk dan membangun mall di atas apartemen di atas mallnya itu untuk rumah sakit dadakan lah gitu istilahnya, untuk memberikan tempat bagi pasien COVID. Nah tapi kan yang terjadi kan ada chaos kan dengan penghuni apartemen, sehingga ini terlihat seperti kurang sasaran ini. Ini bagaimana nih kalau misalnya Mas Tuhe dan Mas Tuhu melihat salah satu kampanye yang dilakukan oleh brand yang satu ini nih? Aku tahu tadi aku tahu kayak itu apartemen mana. Iya. So, aku bergosip ya. Kalau itu apartemennya Tuhu. Langsung bergosip. Enggak, sebenarnya itu kalau menurut saya itu ada masalah di komunikasi sih. Jadi masalah tadi, makanya empati itu penting untuk kemudian membuat mitigasi resiko di awal, cara ngomongnya gimana. Orang Indonesia ini kan sebenarnya panik dan gampang tersentuh. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengkomunikasikan. Kalau Anda sebagai brand tadi memandang bahwa konsumen hanya sekedar dieksploit dalam bentukan uang, ya begitu jadinya. Harusnya kita memahami bahwa konsumen itu sekarang menganggap dirinya itu harusnya equal sama the brand gitu. You must take dialog sama mereka. Apa yang harus dilakukan. So you gathering public opinion. Jadi mereka nggak merasa kayak ditipu, ditelikung tiba-tiba seperti itu. Jadi karena kan tadi kan ada ketakutan, apalagi dalam keadaan begini, semua orang itu kalau saya sebutnya sebagai survival mode, jadi semuanya panik, semuanya itu
otaknya udah nggak rasional aja, jadi semuanya takut aja bawaannya gitu. Makanya kayak semua orang sekarang kan mimpi buruk lah di mana-mana gitu. Karena ya tadi dan kita harus lebih sebagai marketernya harus lebih rasional untuk kemudian bisa meng-approach mereka seperti apa. Sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi cara mengkomunikasikannya, cara mengkomunikasinya harus baik juga. Dan Nah, internal ini yang mereka, menurut saya, ibaratnya mereka jangan sampai the last. Kenapa? nggak, menurut saya tadi tuh bilang Silakan. yang komunikasi yang harus tepat itu juga benar banget, karena saya bisa melihat beberapa brand, padahal ini brand besar juga melakukan satu campaign dalam masa pandemik ini, mungkin objektifnya benar, cuma mengkomunikasikan yang salah, akhirnya jadi keliru. Contoh gini, ada satu brand baju besar ya, dia ini mau melakukan satu charity lah, donasi selama pandemik ini dengan membuat satu APD gitu kan. Oke, mungkin objektifnya dia mau menyumbang itu menggunakan tenaga kerjanya dari si brand baju tersebut. Tapi di situ ditambahkan bahwasannya meminta donasi ke masyarakat, tetapi dia akan menggunakan bahannya dari perusahaannya. Nah, yang konsumen mungkin akan mikir, karena tadi kan Tuhu bilang consumer are really smart untuk ngejudge apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasain. Terus bahannya itu dibeli atau dia itu nyumbang gitu ya. Jadi kan ini kan rancu. Mungkin itu sebenarnya dia itu akan nyumbang juga bahannya, which is harusnya dia dikomunikasikan bahwasannya kami akan memberikan bahan bakunya, bahan pabriknya atau kainnya dengan penjahitnya, tapi dibantu juga oleh konsumen untuk apanya, sehingga konsumen jadi melihatnya, lo ini lo mau minta donasi untuk dagang bajunya atau mau mendonasi sendiri, itu kan very rancu ya. Terus saya kemarin ngobrol lagi sama ada perusahaan restoran gitu kan, pada saat itu di WA group marketing saya kan, ada tiba-tiba selebaran poster, ayo beli nasi paket untuk disumbangkan ke tim medis yang lagi bekerja keras untuk ini. That's a very good idea ya, dengan harga sekian-sekian. Terus saya komen, ini tuh harga normal atau harga didiskon karena donasi sebagian dari restorannya? Karena kalau enggak, itu kan berarti ini adalah tadi yang Tuh bilang, oportunis. Hanya menjual, memanfaatkan momen pandemik ini untuk berdagang, untuk revenue gitu, seperti itu. Padahal ternyata begitu di cross check, itu enggak, katanya, oh itu udah harga diskon, mungkin yang harganya 50.000 harusnya, tetapi karena dia mau berdonasi, jadi dijual 25.000, 50%. Nah, terus saya kasih saran, kalau begitu, mending tambahin deh di posternya, supaya nanti konsumen tidak misunderstanding, tidak mispersepsi seperti itu. Karena this is a very good action untuk marketing activity di masa pandemi ini, tetapi komunikasi yang tidak tepat. Itu menurut saya seperti itu. Berarti ini memang perannya dari PR perusahaan juga ya untuk mengkomunikasikan marketing campaign dari perusahaan juga harus yang tepat. Oh, penting. Ya? Penting banget, karena menurut saya PR ini juga menjadi satu hal yang penting, karena saya kan sebagai di client side nih, banyak banget perusahaan itu yang secara struktur organisasi itu kan marketing itu stand alone gitu kan, tidak berhubungan dengan PR. Jadi ya udah marketing, PR. Menurut saya adalah apapun yang dilakukan di kegiatan marketing, PR is very very important ya. Cuma hati-hati. Apalagi ini nih era digital kayak begini. Ya, apalagi di era digital kayak begini, PR itu menjadi lebih penting fungsinya, dan itu mix. Jadi kalau misalnya digital ya, mix antara marketing dan PR itu jadi satu. Karena apalagi bahkan di offline bisa jadi masuk digital, orang kalau Anda autentik, pasti orang mau share tanpa perlu dibayar, nggak perlu jadi buzzingnya juga mau. Tapi tadi kalau nggak autentik, langsung netizen lebih jahat dibanding Ibu Tiri, nah jelas. Kita harus kasih contoh, mau kasih contoh ke satu. Ini kita nggak boleh nyebutin brand ya. Kan ada kayak brand kecantikan lah ya. We don't have to mention namanya itu. Niatnya baik banget, bahwa dia melakukan satu donasi untuk selama pandemik ini sekian-sekian rupiah seperti itu kan. Tetapi mungkin itu dia is not good PR-ing adalah pada saat dia menggunakan buzzer yang tentunya kita as a brand owner, kita tidak tahu nih buzzer ini, apalagi buzzer komunitas ya. Itu siapa, profilingnya seperti apa, ngomongnya di mana, relevan apa enggak, alhasil jadinya kan kita sebagai audience
aduh ini mah kelihatan banget karena kopinya kan sama template-nya kan. Jadi si A Ya. ngomongin ini, si B Nggak juga ngomongin genuine tadi, A. balik lagi. Nggak otentik kalau kayak gitu kan. Oh, Kalau oh, otentik itu kan biasanya beda-beda. Bayangin nggak kalau Anda terima 3 kali forwardan kayak begitu, dengan konten yang sama persis, dengan pola yang sama, konsumen sekarang juga makin pinter gitu, bahwa ini tuh adalah di buzzing. Jadi, Anda mau apa namanya benar mau membantu atau mau ningkatin PR value dengan jualan tadi sama aja kayak dulu misalnya nih saya paling tertohok ketika waktu ke Vietnam satu daerah namanya Sapa itu ditulis sama gede-gede sama pemerintahnya please don't take picture of our children. Kenapa? Karena anaknya mereka itu emang yang eksotis kayak National Geographic agak-agak kotor dengan wajah putih-putih kayak gitu dan banyak kan orang foto begitu untuk mengeksploitasi wajah mereka yang kayak perlu dikasihan itu gitu untuk di sosial media. So it's not authentic. Yang kemudian tadi, Anda tujuannya mau ngapain? Nah ini sama juga. Orang sekarang akan lebih kritis kayak begitu dan itu justru apa namanya misalnya begini. Oke, Anda banyak dikenal sama orang. Dikenal itu belum selesai. Dikenal kalau orang nggak beli produknya karena dia kenal Anda sama aja gitu. Orang bisa kenal kita kan karena banyak hal. Bisa karena hal yang positif atau negatif. Kalau positif berarti dia kemudian trust dan akan membeli. Kalau dia nggak trust, ya cuma jadi omongin doang tapi nggak beli gitu. Dan ya, kau bilang, oke deh, I will not buy. Nah, itu yang paling bahaya kan. Orang marketing suka lupa di situ gitu. Bahwa ya, ujungnya mereka hanya orang awareness, but people must buy product. Oke, nah jadi tadi makanya penting banget ya untuk mengimplementasiin 3 poin ECA tadi ya, empathy, Ya, authentic, betul. dan credibility. Nah sekarang apa sih yang dibutuhkan seorang marketer untuk mengimplementasikan 3 poin ini nih? Jadi nggak kelihatan kayak jualan banget. Skill-skill apa aja dan tools yang bisa mendukung marketer untuk mengimplementasikan ECA ini? ya. Kalau dari saya Bisa adalah langsung aja. lebih ke tadi ECA, empathy, credibility, authenticity, itu adalah 3 faktor yang penting untuk kita menjalankan good marketing campaign di masa krisis seperti ini. Nah, ketiganya ini nggak bisa berdiri satu-satu ya, atau hanya ini dulu, tapi ini adalah satu kesatuan, di mana Ya, empathy, credibility, authenticity itu harus dalam satu kesatuan. Nah, jadi implementasi memang harus berbarengan. Nah, yang harus saya tekankan bahwasannya tadi concernnya adalah kita harus memang well prepared. Oke, ini jadi pelajaran, tapi kita masih banyak waktu, karena tadi Tuhu bilang, kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan, bisa jadi lama-lama sampai akhir tahun. Jadi, for marketers yang mungkin belum atau masih mempersiapkan, please do well prepared. Apa harus kita lakukan? Kegiatan yang offline, yang on the ground, mungkin stop, tidak akan dilakukan, karena itu mengundang massa. It's fine, tapi kita harus tetap continuing melakukan campaign dimanapun itu sehingga brand itu tetap kedengeran sama audiens. ya. Caranya ya itu harus well prepared. Yang pertama tadi, yang kedua adalah good communication. Seperti tadi saya bilang, bagaimana yang tadi perusahaan makanan padahal dia niatnya baik tapi tidak dikomunikasikan baik, jadi seolah-olah oh ini mah mau jualan aja, memanfaatkan masa pandemik. Atau juga saya lihat beberapa brand vitamin misalnya kan itu aji mumpung banget, oportunis, dan itu salah besar kalau menurut saya, karena dia kayak Betul oke, banget. ini yang biasanya mengkomunikasikan vitamin untuk apa sih namanya, Nah, itu tuh benar-benar banyak banget yang kayak gitu. untuk kesehatan Nggak ada tubuh lah ya, hubungannya. untuk ini Terus tiba-tiba tiba-tiba ngomongin imun ya. untuk imun corona, untuk supaya tidak hindar dari Iya virus. semuanya kayak ini adalah corona itu banyak banget tuh kayak gitu. Itu jelas nggak long term. Udah pasti orang akan coret udah tahu gitu. Kalau Coret lah, orang yang konsumen udah pasti nggak tahu. akan melihat seperti itu gitu loh. Yes, big Dan no. terus yang kedua ya, apa namanya, tadi PRing yang bagus, yang tadi juga Audi kesampaikan. Please, kalau misalnya kita tidak ragu dengan pemilihan buzzer, switch ke KOL yang lebih kredibel. Jadi orang-orang yang memang udah tahu pakar di situnya. Misalnya seorang guru, seorang dokter, seorang nutrisionis, atau seorang ahli apapun itu, tapi memang udah kredibel instead of hanya mengandalkan follower yang gede atau juga engagement yang besar, hanya like atau kakak bagus, cantik, seperti itu kan nggak penting ya tuh ya. Ya ampun mulai julid deh ya. Netizen. Belum 1 jam lagi. Yang terakhir juga adalah itu tadi, harus etik di digital, di online. Kalau misalnya kita melakukan campaign di sosial media atau digital, karena sampai sekarang mungkin aturannya kan belum jelas ya, tapi tetap as a brand Betul harus benar. menjaga supaya tetap kredibel dengan menjaga etika seperti itu. Itu mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan supaya untuk menjalankan ECA tadi ya, empathy, credibility, dan authenticity.
Oke, kalau dari gue sih gini, jadi sebenarnya kalau bisa memulihkan ECA ini, pertama kita harus punya kemampuan agility, kemampuan untuk adaptasi dengan cepat gitu. Jadi misalnya tadi, mungkin saya sambil nyontek tadi di beberapa pertanyaan, misalnya nanyain, sekarang kalau misalnya gue jualannya adalah event, terus gimana? Ya jelas ini sampai 2 tahun ke depan, event nggak bakal ada di atas 100 orang. Gue sih asumsi gue yakin 90% sampai tahun 2022, BNPB nggak akan ngasih event di atas 100 orang. Nah, yang harus dilakukan ngapain? Apa kita langsung nggak makan? Nggak mungkin kan? Anda bisa dong switch, itu acaranya dibikin online, atau IO-nya kayak sekarang nih, ini IO mungkin belum sempat ke sana. Media-media kayak Kumparan segala macam itu sudah mulai ke sana tuh. Jadi misalnya bikin talk show, dia yang jadi hostnya untuk Zoom-nya, dia ngumpulin massa dan segala macam, acaranya di online-in. Karena itu the future akan seperti itu. Dan jadi kemampuan adaptasi dalam artian begini, oke, produk gua nggak bisa di online-in nih. Ya udah kalau gitu delivery. Di luar negeri, saya kemarin ngeliatin Budweiser di Amerika atau di Inggris ya. Ya misalnya nih kan, kalau itu kan di alkohol jualnya. Kita kan nggak harus jualan alkohol kan. Dia misalnya tahu orang nggak bisa rave party, orang nggak bisa lagi clubbing. Tapi dia bikin satu apps khusus, semua orang bisa streaming, live streaming lewat apps-nya, orang bisa party dari rumahnya masing-masing, dan pentingnya adalah orang bisa delivery pesen birnya lewat aplikasi itu, dianterin ke rumah. So it's about how you can fulfilling kebutuhan orang itu apa gitu. Bukan hanya tadi kan empati itu satu hal. Terus kemudian tapi di sisi lain masih butuh. Atau misalnya tadi kayak Revelio, dia tahu misalnya produknya orang nggak mungkin akan pergi-pergi, dipaksa suruh jalan-jalan juga nggak mungkin kan. Tapi dia tahu bahwa ada kebutuhan lain, orang sekarang duit alokasinya buat ke sini, jualan yang produknya seperti ini. Atau kalau Anda misalnya di UMKM, gimana kemudian jualannya? Kayak kemarin saya sempat ditanya sama ketika ada session dengan teman-teman di Bali, gimana nih kalau sekarang kayak di Bali? Ya sekarang jualannya harus lewat online, dijual ke Jakarta. Jangan sampai kayak begini. Kemarin ada yang menarik juga case tadinya, ada salah satu toko oleh-oleh di Malang, yang terjadi apa? Dia jualannya berubah menjadi jualan frozen food untuk Malang. Menurut saya itu nggak tepat. Kenapa? Selama ini putaran duit dia itu, konsumennya adalah orang Jakarta. Kalau dia putar di Malang, seperti yang tadi ditanyakan, siapa yang punya duit untuk membayar itu? Konsumennya siapa? Konsumen tetap orang Jakarta kan? Tapi barangnya masih bisa dibutuhin nggak? Apalagi kalau nggak bisa pulang kampung seperti sekarang, nggak bisa jalan-jalan dan segala macam. Bisa. Anda jualan itu di online, dikirim pakai JNE, one day service yang buat oleh-oleh. So, your communication must changing sesuai dengan kebutuhan orang. Gitu. Dan kadang-kadang nih tadi, kemampuan kita untuk kemudian bisa memahami sebenarnya dasar jualan kita tuh apa, konsumennya siapa, itu suka nggak nyambung. Karena kita terlalu panik juga, kita nggak settling down, kita hanya panik, aduh gimana nih kita gimana nggak bisa makan 3 bulan ke depan, gimana nih perusahaan kita, atau gimana nih kita mau komunikasinya apa gitu. Atau kita tutup sama sekali deh, nggak usah campaign dulu. Anda nggak campaign, Anda dilupakan, apalagi consumer goods. Mungkin kayak, saya pasti lebih tahu lah ya, consumer goods itu Anda nggak jadi top 3 of mindset selama beberapa bulan, ya Anda hilang. Kayak sekarang nih misalnya aku membayangkan nih perusahaan-perusahaan kayak brand-brand fashion yang tidak punya website online, udah ada hilang dah pasti. Kalau yang cuma kayak ada beberapa retail store, department store yang ada dia bikin, oke, kalian bisa beli lewat WA, terus gambarnya taruhin di Instagram. Oke, after 3 months setelah orang ke Bali, ke mall, mereka tidak akan beli itu. Dan you know what, kayak Ismaya udah mulai loh, dia sudah jual semua produknya di online. Gosip-gosipnya Ismaya akan close kemungkinan 1 tahun ke depan. I think they start to make something new. Bisa jadi live streaming service gitu kan. Restoran tutup kan ya? Kenapa? Iya, dan itu kan restoran tutup dan barang-barangnya dijual di online, ditaruh di Tokopedia, semua wine dan segala macam diskon 80%. Dan I know, karena Singapura udah kayak begitu. Mungkin nanti kayak DWP bisa jadi cuma isinya 100 orang, misalnya orang lewat online aja. Travel agent, para tour guide itu di kompas.com sudah mulai. Mereka jualannya tour lewat Zoom, dan orang bayar 25.000, 50.000. But for me itu something good. Karena mereka harus tetap berjalan kan. Mereka harus trying, nanti lihat mana yang paling efektif atau enggak, dan segala macam. Karena Anda nggak bisa menunggu. Kalau Anda menunggu, orang lain yang akan mengambil kesempatan itu. Ya, That's the point sih. Jadi agility penting banget. Ya, tadi menarik ya, ada poin di mana kalau misalnya yang jualan event gimana dipindah ke online ya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini salah satu contoh nyata ya dari shifting offline ke online ya. Betul. Karena ini aku share aja di Rumah Milenials tuh nggak pernah ngadain event online di Zoom meeting ini sebelum pandemi COVID ya. Selalu offline, selalu di venue, selalu ngumpulin massa yang cukup banyak. Tapi ini pertama kali, ini dalam sebulan terakhir ini kita udah banyak ngelakuin event online, salah satunya di sesi hari ini gitu kan. Jadi ini
Betul. Ini salah satu, Jadi ini ini salah, mungkin ini kita komunitas, tapi salah satu bentuk empati yang bisa kita lakukan lah. benar, dan itu Ya, semua nanti gimana Mas semua Willy? event harus seperti itu. Semua event nggak akan mungkin bisa di atas 100. Makanya saya kemarin selalu concern teman-teman yang di event jadi bagian EO freelance-nya gimana. Ya Anda belajar bagaimana menjadi pengendali Zoom misalnya. Gimana tadi mengelola Zoom-nya dengan baik. Kemarin saya ikutan China Daily bikin sebuah webinar, itu mix loh antara studio sama ada beberapa pembicara yang dari rumah. Jadi saya kelihatin kan pakai kursi tetap segala macam, membawa acara dari studio gitu kan. Bayangin kalau Anda punya studio TV, dia bisa harusnya langsung switch. Kalau saya pemilik TV, sekarang saya langsung bilang, oke, saya akan tawarin ke brand, saya mau bikin talk show, mix yang datang di studio hanya pembicara, sisanya orang bisa lewat online. Entah itu nanti dicoba berbayar atau enggak. Karena saya beberapa lihat sudah mulai ada yang berbayar juga, ikutan Zoom session berbayar. Femina juga udah bikin kayak begitu. So, we cannot wait. Yang jelas adalah kita nggak bisa wait. Dan kedua, jangan berharap bahwa setelah ini COVID nanti turun dari 97%, terus kita boleh keluar lagi, akan sama seperti dulu, udah nggak akan mungkin. Sekolah aja juga berubah. Kemarin China Daily udah nanyain, apakah sekolah semuanya bisa dilihat online atau enggak? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, kita harus punya new mindset. Karena kalau kita cuma menunggu doang, orang lain yang akan ngambil kesempatan itu, gitu. Termasuk tadi ya, jadi tinggal gimana, apakah tadi produk kita emang harus berubah secara fungsi, atau bahkan mungkin kadang-kadang yang dijual berubah gitu kan, ada total yang dijual berubah, atau Anda segera masuk gitu kan, kayak misalnya tadi ada beberapa barang yang misalnya restoran, itu pasti akan pindah semuanya ke delivery. Gitu. Karena itu setelah ini Anda jangan bayangkan Anda bisa ke restoran, paling itu restoran bisa isi cuma berapa doang gitu, dan orang juga makin jarang kan mau ke restoran. Kenapa? Karena tadi menghindari. Sebelum ada vaksin, orang juga akan mau ke restoran gitu. Terus bayangkan bagaimana orang-orang yang bekerja itu. Nah, ini yang kedua harus kita pikirkan kan. Karena the consumer is still there. Tapi kemudian apa yang dia butuhin mungkin bisa jadi berubah. Ada mungkin yang memang kebutuhannya di switch gitu, misalnya dari sebelumnya dia banyak belanja baju. Nah, sekarang lihat ya, banyak yang kemarin jualan baju fashion, saya lihatin online store itu jualan masker. Dan bukan masker yang biasa ya, masker yang biasa misalnya sekarang harganya turun yang pada nimbun. Tapi di sisi lain ada yang jualan masker-masker yang bentuknya fashionable, itu sold out semuanya. PO dan sold out. PO-nya ditutup. Do you think there is opportunity dan jualan? Saya lihatin harganya satu biji 75.000 sebiji. Tapi memang warna-warni bagus dan segala macam gitu. Dia jualan tas saja mungkin selaku ini. Tapi apakah oh iya dong, cocok buat gue mau beli makanya kemarin, tapi ternyata PO-nya udah tutup, udah habis. So it means there is still opportunity walaupun ekonomi katanya downturn segala macam. Ada beberapa brand tuh cepet gitu lah untuk kemudian berkomunikasi apa yang dibutuhkan sama dia. Ya kalau misalnya ngomongin beli baju koko mungkin sekarang akan turun gitu. Nggak akan banyak yang beli baju koko. Kenapa? Baju koko udah nggak bisa, toh kita nggak bisa jualan, nggak bisa pulang kampung. Kedua, iya kan? Nggak bisa ke masjid juga. Fungsi baju buat apa sih? Buat ditunjukin ke orang gitu. Jadi Anda harus bisa memahami kira-kira yang dibutuhin apa. Nah sekarang yang dibutuhin apa? Masker. Ya udah bikin masker yang lucu-lucu. Wakwal aja udah bikin masker. Tahu kan Wakwal yang biasanya bikin pakaian dalam segala macam, beneran ada loh Wakwal masker dengan bahan bordir-bordirnya itu gitu. They switch very fast dan mereka bukan brand kecil sebenarnya gitu kan. UMKM harusnya lebih cepat. Sementara dia brand gede aja langsung cepat, dia tahu pasarnya karena ya nggak ada lah hari gini ada orang mau beli baju dalam di mana. Mendingan beli beras atau beli masker tadi, karena masker sekarang bagian dari isu kebutuhan tiap hari seperti itu. Jadi as the marketing, you must know bukan hanya sekedar bagaimana mengkomunikasikan, tapi demand market itu ke arah mana di segmennya kita terutama. Ya, kalau misalnya untuk saya tambahin, kalau untuk, itu kan tadi produk-produk fashion ya, atau juga aksesoris ya, tapi kalau bagaimana dengan FMCG atau consumer good, itu ya tentunya kita juga sama harus punya agility dan harus bisa membaca lagi kira-kira ke arah mana bisnis itu akan berjalan setelah pada saat pandemik dan setelahnya. Jadi yang pertama mungkin saya selalu mengatakan, yes, campaign itu always on, tidak bisa berhenti. Walaupun kegiatan banyak di cancel, tapi bukan berarti untuk brand awareness itu kita stop karena pandemik. Terus yang kedua, mungkin kita juga harus mencari channel pada saat untuk berjualan. Kan selama ini mungkin orang belinya ke toko, sekarang tapi kalau coba di switch dengan sekarang e-commerce sudah banyak banget. Dan saya mengamatin banyak banget brand-brand besar itu mereka yang belum invest di e-commerce bisnis. Panik pasti ya sekarang ya, semuanya langsung taubat dan panik. Bener banget.
Kita jadi Real taubat banget, tidak asal. asal ada aja. Nah, mungkin ini saatnya buat para brand owners atau juga marketing atau mungkin ada divisi e-commerce untuk put your priority, spend your investment dan juga time untuk melihat channel-channel baru, how to sell your product seperti itu sih. Oke, nah ini aku mau bacain pertanyaan dari Sobat Millennials yang udah nanya di kolom chat ya. Ini ada dari Hafiz Alamsyah, dia mau menanyakan soal bagaimana menemukan niche market dan behavior market. Mungkin maksudnya kayak gimana nemuin niche market dan behavior market di masa pandemi ini seperti ini ya. Silakan Mas Sufi atau Mas Suhu. Kalau menurut saya adalah ini definitely yang pertama untuk mengetahui behavior adalah by consumer insight. Itu saya selalu patuh atau tunduk pada yang namanya insight karena kita jangan sampai as a brand owner atau marketers atau perusahaan melakukan satu kegiatan, action atau apapun itu tanpa didasari sama data atau juga insight. Jadi itu sangat penting banget, jangan sampai nanti salah. Karena saya biasanya kalau misalnya ada yang berpendapat, ada yang mengusulkan, tapi itu based on personal atau subjektif, saya nggak akan pernah dengar. Tapi itu harus sesuai dengan insight-nya apa, based on target marketnya. So, itu jawaban yang pertama. Kalau untuk ngomongin niche market, banyak. Jadi, sebenarnya itu harus, kalau orang marketer itu kan kita harus punya intuisi ya, Tuhu ya. Jadi, memang banget. Gitu loh. Kayak tadi Woko gitu kan, jualan lingerie atau pakaian dalam, tiba-tiba dia jualan masker. Itu adalah dia bisa membaca opportunity market baru seperti apa supaya bisnis tetap berjalan. So, yang pertama insight dulu, itu penting banget. Do your research di target marketnya, atau banyak berdiskusi dengan audiens, dengan konsumen, karena dari situ akan muncul behavior baru seperti apa, including market baru yang niche market. Gimana kalau Mas Tuhu ada tambahan? Oke, mungkin insight itu benar. Satu permasalahan ya, mohon maaf kalau agak julid, kita tuh kadang-kadang seringkali tidak melakukan riset. Ketika kita mau bikin sesuatu, alasannya apa? Ya karena aku suka aja gitu. Suka, apakah konsumen juga suka? Apakah selera konsumen sama dengan kita? Apalagi kalau kita bukan target audiens dari si konsumennya. Kita benar-benar harus meletakkan cara berpikir kita. Bahkan kadang-kadang saya sering juga bilang misalnya, ini norak banget. For gue kayaknya enggak banget. Tapi ternyata bagi konsumen, oke, it's about money. So, I will go with that. Gitu. Tapi itu harus ada datanya, benar. Sebenarnya gampang banget. Sekarang itu sudah mulai banyak data-data bicara tentang, oke, setelah COVID, new normal tuh kayak gimana. Jadi Anda cari tahu, industrinya tuh akan terdampak seberapa gede. Saya bahkan punya datanya, kalau mau nanti bisa tanya ke saya. Dia kasih tahu bagaimana sih industri mana aja yang akan terpukul paling berat, mana yang setengah dan enggak segala macam, dan kemudian shifting-nya harus kenapa. Nah, jadi Anda tahu di situ, misalnya Anda di produk-produk yang akan mulai sunset di era ke depan, misalnya di restoran. Ya, Anda udah tahu, Anda mau bikin restoran sampai gimana pun, nggak akan laku. Anda harus pindah kemana? Delivery. Gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi, Anda harus tahu bagaimana dan konsumen kita dalam keadaan apa. Atau misalnya tadi, timing, momennya harus tepat. Kayak saya kebetulan membantu salah satu UMKM, dia jualan kemarin baju anak, terus kemudian dia shifting, pindah jualan masker. Dia bikin masker kan, dia bilangin, tapi ini nggak bisa lama ya, karena bentar lagi pasti harga masker turun. Oke, it's the right time kamu masuk, setelah itu jangan berpikir bahwa ini akan selamanya. Karena apa tadi, ini tuh market bergerak sangat cepat, apalagi kalau ada produk-produk yang sifatnya itu seasonal kayak tadi, masker, lagi laku, semuanya pasti bikin, benar nggak? Ya, Anda harus tahu, iya, hand sanitizer, semuanya bikin. Anda harus tahu masuk ketika lagi mau naik. Jangan kalau udah lagi puncak, kalau Anda lagi puncak kayak pandemik, lagi puncak terus menuju turun, ya Anda bunuh diri. Kayak kemarin banyak informasi yang pada nimbun masker, akhirnya kagak laku gitu. Nah sekarang lagi naik apa? Masker mungkin masih laku, tapi yang fashion. Tapi itu juga nanti pasti akan jenuh nih, cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu apa? Setelah itu semua yang berjualan harus lewat online. Orang akan kembali normal, tapi normalnya belanja lewat online. Makanya kayak tadi saya bilangin, misalnya kayak saya liatin ada satu web store yang cukup gede, dia masih jualannya, karena dia tutup selama berapa bulan ini, dia akhirnya cuma jualan lewat WA, gambarnya lewat itu. Kalau saya jadi dia, saya langsung sign a deal sama Tokopedia or something, dia suruh bikin, karena you will lose a lot of opportunity. Dan kedua, orang udah lagi nanti udah jarang ke mall dan nggak buka ke mall. Dan kalaupun ke mall dia udah lupa karena dia udah belanja di Zalora, dia belanja di Tokopedia dan lain-lain gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa memahami tadi, business is not only about the product tapi timing. Kayak kemarin saya udah dulu misalnya saya suruh orang
belajar lewat online, pasti nggak mau. Kayak sekarang nih, misalnya sekarang saya udah mulai berpikir kalau misalnya kayak begini, dulu saya nggak berpikir saya punya tempat yang space-nya harus gede. Sekarang saya merasa bahwa this is the timing. Saya harus punya small room untuk office. Karena saya yakin ke depan semua orang akan belajarnya lewat online. Ini is the timing for me untuk pick up. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Karena kemarin-kemarin akan buang-buang duit juga. Nah, Anda harus pakai data. Nah, cara yang paling gampang selain tadi dengan data hasil riset dan lain-lain, Anda bisa cek pakai Google Trend. Trennya gimana? Produk Anda terjadi peningkatan enggak dalam situasi kayak begini? Apakah naik atau enggak? Obrolan orang di media sosial naik apa enggak? Jadi everything must be based on data, bukan hanya feeling doang. Karena feeling itu bisa jadi error, dan feeling itu akan kuat kalau Anda sudah error berkali-kali. Cuma dengan adanya digital sekarang, Anda nggak perlu jatuh berkali-kali gitu kan, kayak lagu dangdut, jatuh bangun. Sekarang Anda nggak perlu jatuh bangun, ada internet yang sudah menyediakan data, tinggal Anda malas apa enggak untuk membaca datanya gitu. Kalau Anda nggak cukup malas, Anda nggak perlu, makanya kalau zaman dulu kan sukses itu harus tua dulu, ya karena dia harus trial and error. Sekarang sukses itu bisa mudah. Kenapa bisa mudah? Karena semua tips sukses dari yang lama-lama itu, kesalahan dia dan apa yang dia berhasil segala macam, itu terdokumentasi, ada di internet. Tinggal kita ngecekin dan kita pelajar dari situ. Cuman itu nggak bisa dilakukan kalau kita cuma bertapa di dalam rumah ya. Kita harus buka internet, mau dengerin orang lain, dan segala macam. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, dari Ardantia Syahreza. Tidakkah menurut Mas Suhe dan Mas Tuhu, marketing saat ini sedikit tidak relevan untuk impacting direct business? Karena daya beli masyarakat yang tiba-tiba drop down, lagi suasana depresi di kalangan masyarakat saat ini. Nah, gimana nih pandangan? Oke, kalau menurut saya itu tadi yang saya sampaikan ya, untuk produk-produk seperti consumer good dan juga produk-produk yang retail besar ya, kita tidak pernah berhenti melakukan campaign atau communication. Karena tadi saya bilang, campaign itu, BTW Mas Acil ini guru saya loh, dia ahli marketing dan juga seorang bisnismen luar biasa dari Malang. Terus campaign itu akan terus dilakukan. Jadi bayangin kalau dulu kan bisa brand yang pernah saya handle mulai dari dulu ada frozen food, nugget, terus juga ada minuman, ada makanan, ada barang elektronik atau produk-produk yang dulu saya di Unilever. Mereka tuh akan mengkampanyekan, mengkomunikasikan brand ini all the year, regardless situasi kondisi ekonomi seperti apa. Memang yang diatur lebih ke strategi dalam artian kalau misalnya musim hujan kita tidak melakukan campaign yang terlalu besar, tapi kalau misalnya untuk minuman ya, tapi kalau misalnya untuk iklan kopi misalnya mungkin musim hujan cocok seperti itu. Jadinya gimana Mas? Silakan. Kedengeran ya? Oke, jadi kedengeran. Kedengeran ya. Jadi tidak berhenti. Jadi tetap harus continuing untuk nge-build brand itu tadi. Karena kalau berhenti tadi Tuhu bilang, ya udah dilupakan. Jadi itu harus terus berlanjut. Itu menurut saya sih. Tuhu. Silakan Mas Tuhu. Unmute. Mas Tuhu. Iya. Yakin? Oke, udah. Udah kan? Ya, sebenarnya sih tadi, untuk beberapa brand yang gede, terutama kalau Anda bicara tentang brand yang gede, mereka tidak bisa berhenti untuk marketing, karena ibarat kayak tadi. Ibaratnya gini deh, kalau Anda pacaran, terus LDR-an, dan tidak pernah ditelepon, kira-kira pacarnya akan selingkuh nggak? Sama juga. Konsumen kayak begitu juga. Kalau tidak diingetin tiap hari, nggak ditelepon, dan segala macam, ada orang lain yang lebih dekat, walaupun so-so gitu kan, Anda mungkin lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya, tapi Anda nggak pernah menyapa. Ada orang di sebelah yang tiap hari ngasih makanan, nanyain apa kabar, kamu gimana hari ini, kira-kira meleleh nggak? Sama, kalau Anda tiba-tiba menghilang, apalagi kalau consumer goods, udah jelas. Karena tadi, mereka harus jadi top of mind. Gitu. Kalau Anda misalnya tadi tiba-tiba seperti itu, Anda pasti akan hilang. Cuman tadi, memang ini agak challenging kalau Anda bicara ke produk yang mungkin bukan brand-brand super besar ya, tapi paling enggak, Anda harus bisa hadir kan misalnya segampang Anda tetap update di media sosial gitu. Itu kan membuat Anda selalu diingat. Atau tadi Anda bikin sampling produk semampunya lah. Jadi, bentuk bisa macam-macam, tapi campaign harus terus always on ya. Kan tidak harus selalu besar, iklan TV, nggak harus selalu campaign yang besar, tapi how consumer will always be brainwashed by our brand seperti itu. Iya, betul. Jadi nggak harus yang bentuknya iklan. Misalnya kayak kemarin, atau misalnya Anda pakai pendekatan PR-ing. Kayak AirAsia, dia kan cuma menulis surat
dari Tony Fernandes. Apakah itu dia bayar iklan? Enggak. Karena kan surat karena itu yang keluar dari CEO, semua media pasti ngomongin itu kan, nggak perlu dibayar. Dan ini it's very low budget. Dan saya tahu industri penerbangan itu lagi babak belur karena 93% mereka nggak jalan pesawatnya, harus refund tiket dan lain-lain gitu. Tapi tadi bahwa mindsetnya, bahkan tuh semua orang marketing selalu bilang bahwa dalam keadaan semua orang pasif kita harus lebih agresif. Kenapa? Karena ibaratnya lapak nih kosong nih, semua orang kayaknya sibuk untuk menahan diri. Cuman karena tadi emang semua brand itu berpikir untuk jangka panjang gitu, karena banyak seringkali dia bikin cuma jangka pendeknya doang. Padahal kan business is all about 10 years, the next 20 years, 20 tahun lagi kita bisa ngapain, 20 tahun lagi kita ada di mana dan lain-lain. Kalau Anda hilang sekarang, Anda hanya ngomongin jangka pendeknya ya, Anda akan hilang selamanya. Cuma kan bisa, kalau Anda tahu mindsetnya adalah saya harus tetap eksis, tinggal caranya gimana yang paling murah dan reachable dan efektif buat menjangkau audiensnya kita. Oke. Nah, ini untuk pertanyaannya dari Ya. Tadi yang soal activation agency yang main tasnya tuh harus mengumpulkan orang banyak, tadi udah dijawab ya untuk shifting ke event online ya. Tapi ada pokoknya harus shifting ke online. Anda harus belajar bagaimana itu, bahkan menawarkan klien proaktif, karena ini udah mulai banyak nih. Saya liatin kumparan udah kayak begitu. Dia kerja sama beberapa brand kayak begitu. Saya tambahin untuk Lucky ini, I feel you Lucky, karena saya sebagai client side itu brand activation setahun di cancel, dan itu adalah berarti kan ada IO, dia akan kehilangan tiketnya belasan miliar dari hanya satu brand aja yang cancel ya. Terus juga activation yang lain, misalnya risk management dan macam-macam. So memang ini berat kalau untuk activation pada saat untuk mengumpulkan massa. Tapi coba try to think bahwasannya activation ke depan ini contohnya adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini lewat Zoom seperti ini. Karena tadi misalnya bagaimana kita mengumpulkan orang pada saat melakukan briefing itu kan di-handle sama activation agency, bukan oleh digital agency atau creative agency. So please do like this. Misalnya ada briefing, ada satu ngomongin maraton ya, event maraton kan yang Kansas Studio pada saat melakukan seminar ini ya, how to prepare bla 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 misalnya. We can do it online seperti ini, itu ya di-manage oleh activation agency. Menurut saya dari on the ground ke digital, seminar online atau melakukan briefing online. That's we can do untuk agency activation. Kedua, udah. Oke, nah jadi untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi nyambung nih ngomongin Mas Gun soal industri penerbangan. Nah, untuk retail dan F&B di bandara gimana ya? Apa nunggu setelah penerbangan pulih? Ini pertanyaan dari Sita Evita. Oke, retail penerbangan udah pasti ini akan banyak cancel, sampai ini nggak bisa karena itu kan di dalam penerbangan. Jadi kalau misalnya Anda harus hidup dari situ ya gimana switching jualannya delivery version. Kedua, nanti setelah untuk penerbangan, even pun setelah pulih, Anda harus mindsetnya adalah targetnya adalah turis-turis lokal, produk yang dijual dan segala macam. Karena jelas ini nggak akan banyak turis internasional sampai ada vaksin. Kalaupun sudah ada vaksin pun, nanti kemungkinan penerbangan itu orang akan dikasih gelang-gelang yang akan diawasin, atau orang ke luar negeri harus pakai sertifikat bebas corona dengan pakai sertifikat dia udah vaksin. Jadi Anda bayangkan ya, produk yang kita jual berarti akan berubah dong. Misalnya kalau target Anda adalah turis-turis backpackers, produknya yang harga range-nya murah udah pasti nggak akan laku gitu, karena pasti backpacker akan jarang bisa jalan-jalan gitu-gitu. Turisnya juga turis lokal, berarti kan tahu dong apa yang dijual yang suka sama turis lokal, oleh-oleh lah apa segala macam gitu. Jadi saya nggak tahu karena produk yang dijual apa gitu, karena nanti bandara kontennya juga berubah. Saya yakin nanti lebih banyak nanti kalau kayak Indonesia sih agak mending ya. Jadi kita punya banyak turis lokal yang gede gitu. Saya nggak kebayang kayak Singapura tuh nanti gimana tuh. Karena orang pasti akan menghindari jalan-jalan dan dia nggak mungkin mengandalkan turis lokalnya ya situ-situ lagi kan. Pesawatnya nggak akan laku, bandara dia mau ngapain gitu. Cuman kalau kayak kita masih penting, dan dia pasti nggak mungkin juga membebaskan orang nggak pakai sertifikasi. Kita paling nanti akan muter-muter di situ, dan tadi orang yang akan bisa pergi ke luar negeri dari negara manapun adalah kelas middle up. Semuanya yang middle low kemungkinan akan berkurang jauh
Karena tadi biaya vaksin kita nggak tahu juga. Satu kali vaksin bisa 1 juta, 2 juta. So people will think itu gimana harga tiket dengan harga vaksin bisa jadi mahal harga vaksin gitu. Jadi mindset of our thinking juga bukan hanya menunggu setelah ini corona selesai, tapi kemudian apa yang mau dijual itu juga harus dipikirkan. Oke, nah ini dari Bagas Al-Gafiki nih yang nanyain, dia mungkin kerja di dunia bisnis videografi. Nah, gimana nih untuk bisnis videografi dengan kondisi pandemik, apa yang bisa dilakukan? Apakah pivot atau bagaimana? Bisnis apa? Bisnis apa tadi? Videografi. Oh, videografi. Oke. Oh, itu banyak dong harusnya. Banyak. Justru dalam keadaan kayak begini, ini semuanya kan butuh videografi. Bahkan mau seminar-seminar online kan, nah makanya tadi ini sebenarnya shifting lebih kayak Anda bisa pakai seluruh dunia, karena seluruh dunia kan sekarang demand video. Bahkan kalau perlu Anda harus masuk ke era virtual reality. Anda bagaimana caranya bisa bikin video yang based on virtual reality. Karena dengan orang harus di rumah, mereka pengen tetap dapat sense-nya, misalnya mau nyelam nggak harus pergi ke Ambon, ya Anda pakai video yang virtual reality. Ini sebenarnya intinya adalah reskilling sebenarnya, reskilling cara berpikir kita. Kayak tadi, even I.O. mungkin juga butuh video kan, kayak tadi bumper sebelum mulai, videonya kayak gimana. Kalau Anda punya expertise khusus misalnya mau bikin video kaitannya virtual reality untuk yang mau jualan properti misalnya. Laku nggak? Laku. Sekarang orang mau beli properti di Amerika apa di mana gitu, di UK. Itu orang-orang dari Arab Saudi belinya nggak datang lagi, nggak ngecek langsung, tapi belinya lewat virtual reality-nya aja. Karena dia takut corona. Dan dia tahu harga properti sekarang di UK lagi murah banget kan. Bagi mereka itu sangat murah karena ekonomi drop di mana-mana. So, there is a lot of opportunity dan Anda perlu pelajarin dulu. Jadi mumpung sekarang kita dikurung semuanya, kayak saya juga sekarang karena dikurung saya belajar, saya harus pokoknya harus keluar nanti harus punya skill baru. Dan itu skill-skill pastikan jangan skill yang masa lalu gitu. Harus skill-skill yang butuhin masa depan. Kayak misalnya tadi di I.O. Pastikan Anda bisa menjadi operator Zoom paling jago di Indonesia khusus untuk seminar misalnya. Gimana konsepnya, kalau seminarnya adalah informal mau gimana, kalau formal mau kayak gimana, cari hostnya kayak gimana, segala macam. Butuh nggak? Butuh. Dan bisa lebih seluruh dunia kan? Anda bisa jualan seluruh dunia. Toh misalnya acara Zoom-nya di Amerika, di partai nggak bisa. Perusahaan Amerika gimana sekarang? Bukan lagi di India loh, programmernya dari Bangladesh. Masalahnya cuma satu, kita bisa bahasa Inggris apa enggak? Gitu kan? Itu jadi makanya don't wait for something. This will be like digitalization, emang kita harus belajar banyak, tapi opportunity will be everywhere. Karena Indonesia ini biaya hidupnya murah gitu. Anda dibayar dengan dolar untuk jadi I.O.ing seminar dari Amerika, sudah kaya kita, tinggal duduk-duduk doang cantik gitu kan, kerja seminggu, 3 minggu sisanya tidur-tidur doang gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Contohnya seperti itu menurut saya. Mungkin sebenarnya ada yang tambahin. Oke. Gimana Mas Rick? Mau ada tambahan atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Ada pertanyaan yang bagus nih dari Joe yang kebetulan bekerja di salah satu konsultan HR. Mau bertanya tentang cara atau strategi untuk membaca kebutuhan market atau identifikasi channel-channel baru dan masih tetap inline dengan produk perusahaan. Sejauh ini masalah yang kami hadapi yaitu banyak aktivitas SDM seperti rekrutmen dan development freeze. Malah banyak yang efisiensi karyawan, jadi memang cukup challenging untuk jualan. Nah, hal yang sudah kami lakukan yaitu mengkonvert materi pelatihan menjadi online dan mostly gratis. Namun ketika di-convert menjadi pelatihan berbayar, number of success-nya berkurang. Nah, ini mungkin bisa dikasih saran Mas Dua atau Mas Uhe untuk Mas Joe ini. Oh, silakan. Oke. Sebenarnya nah ini tadi, sebenarnya tinggal menciptakan value added dan Anda mencoba. Karena kebetulan saya juga udah mencoba, misalnya kemarin pelatihan sama beberapa training, tetap laku tuh. Surprisingly mereka lewat online, walaupun artinya akhirnya turunin. Cuma tadi, makanya Anda mendefine, satu yang harus di-define adalah apa yang bisa dilakukan di online, yang tidak bisa di offline, yang kemudian itu yang kemudian ditonjolin. Gitu. Karena saya ini dengan tempo, terus kemudian besok itu, minggu depan itu bahkan ada satu klien, perusahaan asuransi, saya akan nge-trainingin lewat online juga. Ada town hall untuk semua karyawan, dan berikutnya perbagian. So, there is no reason untuk itu. Jadi juga konsultan HR yang buat saya. Kedua adalah, the future menurut saya, kalau Anda di konsultan HR, yang akan laku adalah bagaimana HR transformation business. Konsultan HR yang membantu corporate untuk transformasi dari sisi human resource, corporate culture, karena semuanya sekarang crash program nih. Setelah ini baru semuanya sadar, kena azab semuanya harus belajar digital. Tergopoh-gopoh, ada yang nangis-nangis, ada yang terjatuh-jatuh, ada yang sudah terbiasa. Tapi saya yakin 90% tergopoh-gopoh, memar, jatuh, beling satan, dan semacamnya.
Jadi ini opportunity buat HR. Nah, sekarang HR-nya ini harus switching dan kemudian ambil sertifikasi dulu. Saya yakin banyak tuh di luaran webinar dan segala macam kaitan dengan itu. Atau tadi, sekarang banyak isu juga adalah perubahan ruang kerja di dalam sebuah corporate. Yang kemarin kan hebohnya harus bikin kayak open space, deket-deket, biar bisa diskusi, kolaborasi. Setelah ini, no, yang kayak begitu. Semuanya harus ada social distancing. Atau bagaimana menjadi konsultan HR untuk kayak tadi, bikin sistem, kalau karyawannya harus working from home, sistemnya seperti apa. Ini kan ke konsultasi HR juga. So, jangan fokus ke rekrutmen, karena emang sampai 6 bulan ke depan, nggak akan ada yang mau rekrutmen. Karena tadi baru ngobrol sama teman saya yang CEO sebuah startup, dia bilangin, no, we will not do it even until mungkin next year baru akan melakukan itu. Jadi, Anda harus melihat apa yang kemudian dibutuhkan pada saat ini, dan how you can switch very fast. Karena semua orang pasti bertanya-tanya, aduh siapa yang merekrut ini ya? Tapi ada, sementara di sisi konsumen, aduh gimana nih gue bisa men-switch karyawan gue, bisa nyaman dengan digitalisasi ini. Siapa yang bisa bantuin gue? Kalau Anda bisa bantuin itu, they will pay you. Gitu. Mas Tuhe, gimana? Ada tambahan? Ya, kalau saya sih harus mencari bisnis model yang baru ya, karena tadi rekrutmen mungkin for next 6 months mungkin akan ke freeze dulu. Tapi kan sekarang tadi bagaimana model cara bekerja new normal ini. Tadi kan cara posisi duduk, pengaturan antara work from home dan yang harus masuk ke office, kemudian juga misalnya cara layout-nya, trainingnya seperti apa itu akan menjadi banyak online ketimbang ngumpulin semua. Nah itu adalah opportunity yang bisa dilakukan oleh HR menurut saya ya. Betul. Yang bisa dilakukan di masa-masa sekarang. Oke. Wah, ini udah nggak kerasa banget, udah jam 6 nih udahan. Bentar lagi udah mau buka puasa ya, 30 menit lagi, 20 menit lagi. Mungkin boleh nih, Mas. Benar. Mas Tuhu dan Mas Suhe, closing statement-nya untuk menutup sesi kita. Silakan. Intinya adalah dari saya bahwasannya pada saat masa krisis seperti ini, saya nggak mau hanya ngomongin pandemik COVID ya, tapi krisis could be anything. Jadi memang kita harus menerapkan strateginya supaya kita bisa menciptakan campaign yang bagus dan juga berhasil di masa-masa krisis seperti ini. That's why 3 keywords itu adalah yang harus diterapin adalah empathy, kemudian ada credibility dan juga authenticity. Kalau kita disingkat jadi ECA seperti itu. Nah, cara aplikasinya memang ini tidak bisa satu-satu, tapi harus berlaku secara bersama dengan memperhatikan poin-poin bahwasannya harus well prepared dan dikomunikasikan dengan baik. Sehingga kalau itu dilakukan dengan baik, tentunya sebagai perusahaan marketing campaign tetap awareness tetap berjalan. Dan juga tentunya at the end of the day, ini semuanya untuk mendapatkan objektif yang di-set oleh perusahaan. Bisa revenue, bisa profit, bisa macam-macam. Tapi please put this HI ini untuk consideration pada saat melakukan campaign di masa-masa sekarang ini. Itu aja sih dari saya. Silakan Mas Tuhu. Unmute Mas Tuhu. Unmute. Oke, mungkin cukup kali kalau udah itu nggak dengar. Belum Mas Tuhu. Udah. Oke, jadi kalau dari saya tadi Echa setuju banget. Jadi kita harus tadi mempunyai mindset itu dan berpikir bahwa krisis ini tuh bukan hanya akan sekali ini. Ini akan bakal terus-menerus, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bisa jadi karena ada bencana alam, bisa jadi ada lagi virus-virus yang lainnya, dan kita tidak pernah bisa menunggu. Kemampuan kita beradaptasi dengan keadaan itu yang membuat kita tetap bisa survive. Karena kalau balik lagi ini adalah survival of the fittest kalau bagi saya gitu. Siapa yang bisa survive, siapa yang bisa segera adaptasi dan switch, dia akan berhasil. Kalau Anda cuma menunggu-nunggu, nggak akan bisa. Karena bisa jadi nanti 2 tahun lagi tiba-tiba ada sesuatu hal lain yang kita nggak prediksi, ya kita harus berubah lagi gitu. Jadi kita selalu meredefinisi banyak hal dan berbagai hal, termasuk tadi marketing bukan hanya bicara, kalau menurut saya marketing sekarang bukan hanya ngomongin perubahan channel, tapi juga perubahan bagaimana produk, misalnya tadi setuju banget, bisnis modelnya mungkin bisa berubah, produk yang dijual bisa jadi berubah, karena in the end perusahaan juga harus tetap hidup. Gitu. Oke, terima kasih Mas Suhe dan Mas Tuhu untuk insight-nya pada sore hari ini. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih juga untuk seluruh sobat milenials yang udah
partisipasi dalam sharing di Entos Online pada sore hari ini yang juga udah ngasih pertanyaan ke kita. Nah, ini sebelum kita semuanya leave dari meeting ini, boleh dinyalakan kameranya semua, kita mau e-photo session online. Mungkin akan dibahas sama host dari Entos sore hari ini, ada Sir Taufan yang jadi hostnya langsung untuk bisa e-foto sesi online. Ini silakan dinyalakan. Dan mungkin Sobat Millennials bisa juga membagikan kesan-kesannya nih ikut sharing sore hari ini kayak gimana di Instastory. Nanti bisa tag ke Instagramnya Rumah Millennials @rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2, dan ada S-nya di belakang di rumah.millennials. Mungkin bisa sharing apa yang Sobat Millennials dapetin di sesi sore hari ini di Instastory. Insya Allah akan di-repost oleh admin Instagram Rumah Millennials. Nah, fotonya udah belum? Belum. Gimana ya? Fotonya udah. Sudah siap semuanya? Ya. Oke. Ini mungkin bisa dibantu dari hostnya, Sir Taufan. Gimana, Sir Taufan? Udah siap belum? Halo, Bro Suhe, Bro Tuhu, thank you. Thank you. Luar biasa. Ini duet maut ini, luar biasa. Ini sebentar lagi mengguncang Indonesia. Thank you, Guru. Siap. Oke, kita foto ya, teman-teman ya. Audi, terima kasih nih. Sebentar. 3, 2, 1. Sekali lagi yang lembar keduanya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi yang bagi depan pakai gimmick dong, tangannya ke depan semuanya kok. Gimana, mau sarangnya? Oke, terserah. Oke, good. Bentar, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Bro, terima kasih Mas Suhu, Mas Tuhe, thank you. Audi, thank you. Oke. Ya, terima kasih ya Sir Taufan untuk foto sessionnya, dan juga terima kasih sekali lagi untuk Mas Suhe dan Mas Tuhu atas waktunya hari ini. Saya Audi Ramantio selaku moderator di hari ini, pamit undur diri. Nanti untuk Sobat Millennials yang mau baca ulasan dan summary dari event hari ini akan diposting dan ditulis artikel oleh saya sendiri di website Rumah Millennials ya, rumahmillennials.com. Jadi silakan untuk event-event selanjutnya kita akan ngadain event sampai tanggal 19 Mei nanti, event maraton menjelang buka puasa. Sobat Millennials bisa lihat update-nya di Instagramnya Rumah Millennials di rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2, ada S-nya. Oke, jadi untuk sesi hari ini, terima kasih untuk Sobat Millennials yang udah gabung, dan saya Audi Ramantio undur diri. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Dadah!